Hormati rekan-rekan Komisioner KPU Kabupaten Kuningan Selatan periode 2018-2023. Insya Allah usia kami masih 3 hari sampai tanggal 26 Juni. Sekarang ini pertemuan kali ini mungkin untuk usia penyelenggara kami mungkin pertemuan yang terakhir. Lengkap berlima, ada Pak Budi, Ibu Seni Marlina, Ibu Asriani, dan Pak Sakirman. Yang saya hormati rekan ketua dan anggota Bawaslu, hadir Ibu Ketua dan Pak Awal. Iya, walaupun beliau masih sementara di belakang. Iya. Yang saya hormati para pemantau pemilu, senior Jabal hadir, senior Pak Hajar, sama-sama penyelenggara pemilu senior kami di periode lalu. Yang terkhusus saya hormati dan saya banggakan seluruh peserta pemilu, pimpinan partai politik yang sudah hadir. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya lihat dari daftar hadir, insya Allah lebih separuh yang sudah hadir sebagai penyelenggara pemilu untuk 2024. Rekan-rekan media yang juga sudah membersamai kita semua, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya muliakan. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita semua berada di tempat ini dalam rangka memenuhi undangan kami Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Selatan terkait dengan salah satu agenda penting dalam rangka pemilihan umum tahun 2024, yakni pelaksanaan FGD sesuai petunjuk dari KPU RI dalam rangka penyiapan rumusan kebijakan pemungutan dan penghitungan suara pada pemilu tahun 2024 yang akan datang. Pada dasarnya pertemuan kali ini lebih pada diskusi. Kami menyampaikan draft peraturan KPU sebentar akan dipaparkan oleh Ibu Asriani, kemudian mendapatkan masukan yang kemudian kami akan melaporkan paling terakhir tanggal 28 Juni. Sesungguhnya beban kerja yang akhir-akhir ini sangat padat sekali. Kami juga berpikir untuk FGD ini kami serahkan kepada komisioner yang baru. Akan tetapi sampai hari ini komisioner KPU Kabupaten Kuningan Selatan yang baru ini juga belum diumumkan dan belum dilantik. Informasi terakhir bahwa pelantikan komisioner KPU yang baru termasuk KPU Kabupaten Kuningan Selatan itu akan dilaksanakan di tanggal 28. Maka kalau FGD ini tidak dilaksanakan, besar kemungkinan FGD dalam rangka menampung aspirasi dan rumusan kebijakan dalam rangka pemungutan dan penghitungan suara di Kabupaten Kuningan Selatan mungkin tidak menjadi bagian yang memberikan kontribusi aspirasi terkait dengan pemungutan, mekanisme pemungutan dan penghitungan suara. Sebentar ini kiranya kami juga berharap semua bisa aktif memberikan masukan, utamanya Bapak dan Ibu sekalian. Saya paham sekali bahwa kami kalau bicara penyelenggara teknis ini juga kami sudah ikuti dari tahun ke tahun rezim pemilihan, dari hari ke hari, tetapi akan lebih lengkap kalau misalnya masukan Bapak dan Ibu sekalian menyempurnakan dari draft peraturan KPU yang telah disusun hari ini sebelum mungkin dilaporkan dan sebelum mungkin diputuskan, ditetapkan PKPU tentang pungut hitung. Nah, ini gambaran-gambaran yang kemudian sebentar akan kita laksanakan. Besar harapan seluruh peserta yang hadir di tempat ini, terutama para penggiat dan senior-senior yang sudah dari tahun ke tahun, apalagi seluruh partai politik, pimpinan partai politik dan para pengurus
dan yang hari ini hadir diharapkan untuk memberikan masukan terkait semua ini. Sebelum saya serahkan kepada Ibu Asriani kemudian untuk menyampaikan hal-hal penting terkait dengan pemungutan dan penghitungan suara, saya juga menyampaikan bahwa sesungguhnya pertemuan ini memang bukan terkesan kita tergesa-gesa melakukan ini, tetapi terkait dengan hal itu tadi yang kita laksanakan. Berikutnya, pertemuan ini seyogianya mungkin kita laksanakan di dekat-dekat perkantoran Andolo di Andolo. Akan tetapi hari ini kegiatan kami ini ada 3 agenda. Yang pertama, kita melaksanakan mendampingi kirap pemilu yang sudah jalan mulai tanggal 14 Juni yang lalu. Kirap pemilu ini sudah jalan dari ufuk timur, dari Papua, Maluku, dan hari ini tiba di Sultra melewati Konsel, tiba di kota Kendari. Nah, itu juga penting. Terus yang berikutnya, hari ini juga terakhir kita melaksanakan pleno hasil verifikasi pencermatan daftar calon sementara atas pengajuan bakal calon dari seluruh partai politik yang sebentar nanti kita akan tetapkan. Nah, maka 3 agenda penting yang kemudian beririsan waktunya hari ini, dan pada akhirnya kita menyepakati pelaksanaan kegiatan karena beririsan waktu, seluruh kegiatan kita laksanakan di Ranumeto. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Sekali lagi, saya ini di akhir-akhir ini lebih banyak saya sering menyampaikan permohonan maaf karena tinggal beberapa hari kita akan sering bertemu ini. Iya. Saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian. Olehnya itu, untuk menghargai waktu atas kesempatan kali ini, mungkin insya Allah kita laksanakan sampai sebelum maghrib ya. Dan pada kesempatan ini saya persilakan Ibu Asriani menyampaikan paparan, dan setelahnya diskusi nanti berturut-turut akan kita berikan kesempatan semua pihak untuk memberikan masukan dan tanggapan. Demikian dari saya, dan selanjutnya saya persilakan Ibu Asriani. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Ketua KPU bersama rekan-rekan Komisioner KPU Kabupaten Konawe Selatan. Yang saya hormati Ketua Bawaslu, hadir juga bersama kita Koordif Pengawasan dan Penindakan kalau saya. Pak Awal, yang saya hormati jajaran Sekretariat KPU, yang saya hormati jajaran Sekretariat Bawaslu yang sudah sempat hadir, yang saya hormati seluruh pimpinan partai politik maupun perwakilan dari partai politik yang sudah sempat hadir pada kesempatan sore hari ini, yang sama berbahagia. Yang saya hormati rekan-rekan kami dari NGO. Kebetulan hadir bersama kita ini, saya lihat ada dari Jadi, ada senior saya Pak Jabal Nur. Kemudian saya juga lihat ada Ketua KIPP, ada Pak Hajarudin. Terima kasih Pak sudah menyempatkan diri. Dan seluruh tamu undangan yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat-Nya lah sehingga kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga kita dipertemukan dalam suasana yang cukup baik menurut saya. Karena untuk kami secara pribadi, ini mungkin merupakan pertemuan terakhir di periodisasi kami sebagai bentuk pelayanan kami terhadap partai politik, di mana kami di akhir masa jabatan masih diberi tugas untuk melakukan forum discussion group FGD terkait rancangan peraturan KPU tentang pemungutan dan penghitungan suara. Nah, momen ini kita gunakan tujuannya untuk menyaring semua masukan yang bisa jadi berada di wilayah-wilayah daerah, semua masukan yang disesuaikan dengan kondisi-kondisi di wilayah masing-masing. Nah, untuk forum discussion group ini memang kita dikasih ruang untuk memberikan saran terkait
peraturan KPU tentang pemungutan dan penghitungan suara. Sebenarnya kalau kita sampaikan bahwa peraturan KPU terkait pungut hitung dan pungut hitung di tahun 2019 sampai dengan untuk persiapan di tahun 2024 ini tidak ada perubahan yang sangat signifikan. Kita sudah mulai beradaptasi dengan berbagai macam regulasi atau terobosan-terobosan baru dari KPU, di mana ada beberapa terobosan yang sudah digaungkan pada 2019 itu masih tetap digunakan nanti pada saat pemilu 2024. Nah, terobosan-terobosan itu sudah kami sadur dalam isu-isu strategis yang sudah Bapak Ibu sekalian pegang hangoutnya, itu untuk memudahkan kita untuk melihat apa-apa saja yang berubah atau mungkin apa-apa saja yang bisa menjadi isu-isu yang penting untuk kita perhatikan pada saat pungut hitung. Bapak Ibu sekalian, dalam proses rancangan PKPU pungut hitung itu ada beberapa peraturan yang berubah, tetapi tidak mengalami perubahan yang betul-betul signifikan dari aspek teknisnya. Misalnya saja mungkin dapat kita lihat pada proses persiapan, di mana persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara itu, kalau kita lihat di rancangan PKPU pungut hitung itu ada di pasal 5 sampai dengan pasal 7. Perubahan yang terjadi hanya pada lokasi pembuatan TPS itu saja. Kalau yang lalu mungkin lokasi pembuatan TPS itu tidak dibenarkan menggunakan sarana fasilitas pemerintah. Namun untuk saat ini di rancangan PKPU pungut hitung itu sarana fasilitas pemerintah dalam hal ini halaman kantor desa bisa digunakan untuk lokasi pembuatan TPS. Yang dilarang adalah sarana peribadatan. Di dalam sarana peribadatan, kalau halaman masih dibolehkan. Itu yang saya lihat ada perubahan yang betul-betul signifikan dengan peraturan di tahun 2019 kemarin. Kemudian selain itu pada saat pelaksanaan pemungutan suara di dalam baik itu dalam negeri maupun di luar negeri terjadi beberapa perubahan-perubahan, tetapi tidak begitu signifikan, di mana dalam pasal 14 rancangan PKPU pungut hitung itu dia hanya menegaskan secara umum bahwa tugas dari KPPS adalah sebagai berikut, mulai dari membuka kotak, tetapi pada rancangan yang terbaru ini dia menegaskan tugas itu menjadi tugas seorang ketua, yang pada dasarnya memang tugas KPPS secara umum, tetapi pada pasal yang baru itu menjadi tugas atau kewajiban dari seorang ketua KPPS untuk melakukan pembukaan kotak dan seterusnya dan lain sebagainya. Misalnya saja membuka kotak, mengeluarkan isi surat suara seperti biasanya yang sering kita amati, yang sering kita jalani pada saat pungut hitung. Tetapi di peraturan KPU yang terbaru ini dia lebih menegaskan bahwa itu merupakan fungsi dari tugas dari seorang ketua KPPS, di mana dia harus membantu, dia harus menjadi orang yang melakukan kegiatan tersebut tanpa harus ada perwakilan. Biasanya kan ada KPPS, bisa dia dilakukan oleh KPPS 2 atau mungkin KPPS 3, tetapi ini dia tegaskan bahwa itu merupakan tugas dari seorang ketua KPPS setelah dia melakukan pengambilan sumpah dan kegiatan persiapan lainnya. Ya, lanjut. Bagaimana Pak? Lanjut, bisa ya? Saya kira kalau ada nanti bahan diskusi kita tampung dulu. Nanti sebentar kita buka sesi tanya jawabnya. Selanjutnya perubahan-perubahan yang terjadi juga. Ya? Tidak ada. Kemudian perubahan yang terjadi adalah pada persiapan dan pelaksanaan penghitungan suara. Perubahan itu pada proses di mana itu kalau di pemungutan hitung pada 2019 itu menjadi tugas seluruh KPPS, tetapi di saat ini itu menjadi gawean yang harus dikomando oleh seorang ketua KPPS. Jadi tidak bisa KPPS-nya dia mengambil peran ketua KPPS, karena di situ dia tegaskan
peran besar Ketua KPPS itu sangat-sangat besar, sehingga ini menjadi PR untuk kita bersama dalam proses nantinya perekrutan KPPS itu. Kita harus mencari sumber daya manusia yang betul-betul bisa kita andalkan, karena kalau Ketua KPPS ini sumber daya manusia yang artinya minimal tidak memiliki pengalaman dari aspek pemungutan suara, itu agak-agak sulit nanti di lapangannya nanti. Nah, pada proses penghitungan suara juga ini secara garis besar saya melihat perubahan yang terjadi adalah perubahan terhadap proses penghitungan, di mana yang lalu kita melaksanakan proses penghitungan dimulai dari proses penghitungan jenis surat suara yang berwarna abu-abu dulu ya, Presiden. Tetapi saat ini untuk desain di 2024 nanti akan dibuat semacam 2 panel dalam proses penghitungan suara, sehingga kalau kita korelasikan dengan partai politik atau perwakilan partai politik sebagai saksi di setiap TPS yang maksimal 2, itu akan lebih baik, karena biasanya orang hanya mengirimkan saksi sebanyak 1, tetapi kita memberi ruang paling banyak 2. Nah, saya untuk kemudian berikutnya pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara, mohon kiranya partai politik mempersiapkan, karena kemungkinan panel ini akan kita hadapi nanti pada saat 2024. Jadi kalau dia dibuka penghitungan panel 2 panel, maka otomatis saksi yang harus kita siapkan harus 2, supaya nantinya yang saksi pertama bisa mengikuti di panel 1, saksi kedua bisa mengikuti di panel kedua. Itu hal-hal yang sangat-sangat berbeda. Kalau kita mau lihat, sangat berbeda sekali dengan 2019. Nah, apalagi yang menjadi item yang sangat-sangat mencolok nanti di 2024, yaitu surat suara, di mana desain surat suara yang tadinya itu dibuat 5 jenis ya, akan dalam proses form C1 planonya nanti, proses penghitungan suaranya itu akan di 1 form saja, disederhanakan dalam 1 form saja. Jadi nanti proses tidak terlalu banyak menggunakan kertas nanti, karena kalau yang lalu kan C1 plano perhitungan suara untuk presiden lain, untuk DPR RI lain, DPD lain, DPR provinsi lain, kabupaten lain. Tetapi desain surat suara atau desain C1 plano yang nantinya akan digunakan itu dibuat dalam 1 desain, sehingga dalam 1 desain itu kita bisa menghitung presidennya, kita bisa menghitung DPR RI-nya sampai dengan DPRD kabupaten. Itu aspek efisiensi yang ditawarkan oleh KPU dalam rancangan PKPU ini. Bapak Ibu sekalian, mungkin di handout yang sudah dibagikan itu ada isu-isu strategis yang memang sudah dipaparkan atau digarisbesarkan oleh KPU RI untuk kemudian bisa kita diskusikan bersama. Barangkali isu yang ditawarkan ini ada celahnya, ada kekurangannya. Nah, kalau kemudian dilihat ada kekurangannya, mari kita sama-sama mencari solusinya seperti apa. Nanti solusi dari Bapak Ibu sekalian akan kami tampung untuk kita lakukan perbaikan-perbaikan sampai di KPU RI, agar supaya proses pemungutan dan penghitungan suara di pusat juga, hasilnya di pusat juga, dan penentu kebijakan pusat juga bisa payung hukumnya bisa lebih jelas lagi. Nah, pertama isu strategis yang dipaparkan adalah metode penghitungan suara. Nah, metode penghitungan suara itu usulan pengaturannya, metodenya dilakukan seperti yang saya sampaikan tadi, dilakukan dengan 2 panel. Nah, mekanismenya seperti apa? Metode 2 panel itu panel A dan panel B, di mana panel A itu nanti mencakup pemilu presiden dan wakil presiden dan pemilu DPD. Jadi untuk pemilu DPD dan pemilu presiden dan wakil presiden nanti akan dilakukan penghitungan di panel A. Kemudian untuk di panel B itu nanti penghitungan suaranya meliputi pemilu DPR, kemudian DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Nah, terkait bagaimana distribusi komposisi petugas KPPS kita terhadap proses panel A dan panel B itu, KPU sudah mengatur di mana panel A itu nanti akan terdiri dari ketua KPPS dan 2 orang anggota KPPS lainnya, nanti ditunjuk ketuanya. Jadi di panel A itu ada kurang lebih 3 orang yang bertugas, sedangkan di panel B itu ada kurang lebih 4 orang yang bertugas. Jadi
nanti proses pengaturannya di sini tidak diatur secara jelas, secara pasti. KPPS 2, 3, 4 sampai 7 itu berada di panel berapa, nanti pengaturannya internal diatur oleh ketua KPPS seperti itu. Jadi nanti di panel A ada 3 petugas dan di panel B ada 4 petugas. Nah, alasannya kenapa dilakukan seperti apa yang sudah dipaparkan, yaitu kita tahu bersama dalam proses pemilu 2019 yang lalu tidak sedikit kita temukan banyak korban, ya, banyak korban petugas-petugas kami yang kelelahan dengan proses penghitungan suara. Bahkan ada yang sampai melewati subuh, artinya sampai jam 12 kembali siang harinya itu masih menghitung, proses penghitungan suara masih berlangsung, sehingga alternatif solusi yang ditawarkan KPU RI ini kemudian membuat panel mengharapkan ada efisiensi waktu yang bisa kita dapatkan di situ tanpa mengurangi kualitas dari pemilu itu sendiri. Artinya jadi memang jadi seperti Bawaslu misalnya, pengawas TPS-nya cuma 1, yang itu yang mungkin regulasinya belum kita temukan. Artinya apakah dia harus membagi diri di mana? Jadi memang Bawaslu itu komposisi SDM-nya memang sangat-sangat terbatas kalau kita mau dilihat, kalau kita mau sesuaikan dengan perkembangan yang kita dituntut di pemilu 2024. Kemudian isu strategis selanjutnya adalah penyampaian salinan berita acara. Kita tahu bersama proses di mana petugas-petugas KPPS kami itu kemarin selain kelelahan terhadap tupoksinya, mereka juga kelelahan untuk menyadur kembali semua salinan. Kita tahu kalau kita mau menyadur kembali semua salinan itu tentunya kalau semakin banyak disadur, semakin lelah, otomatis konsentrasi juga akan semakin berkurang. Nah, ini dikawinkan dengan metode yang digunakan pada saat pemilihan bupati kita kemarin. Kita akan menggunakan metode Sirekap. Kalau yang lalu mungkin kita masih situng ya, kalau untuk di 2019. Nah, untuk 2024 nanti kita akan menggunakan atau mengkawinkan proses dengan proses yang sudah kita jalani di 2020, yaitu pemilihan bupati, di mana kita sudah mulai menggunakan aplikasi Sirekap di situ. Ini memudahkan tim-tim kami atau petugas kami di bawah untuk tidak melakukan penyaduran atau melakukan kerjaan berlebih, karena prosesnya itu sudah melalui aplikasi Sirekap. Saya yakin Bapak Ibu partai politik yang hadir di tempat ini mungkin sudah pernah melihat aplikasi Sirekap itu seperti apa. Jadi metodenya adalah melakukan pemotretan pada C1 plano yang sudah dilakukan perhitungan, Pak. Setelah dilakukan pemotretan, itu nanti petugas akan memverifikasi. Jadi nanti secara otomatis aplikasi akan membaca angka-angka yang dilakukan pemotretan itu. Misalnya angka jumlah DPT di satu TPS itu misalnya ada 205. Jadi aplikasi akan membaca secara otomatis angka 205. Tetapi di metode verifikasi ini artinya petugas KPPS akan melakukan verifikasi apakah benar apa yang sudah difoto misalnya DPT 205 itu sesuai dengan bacaan Sirekapnya. Kalau dia keliru, maka di situ nanti petugas yang akan melakukan perubahan. Misalnya terbaca 200 bukan 205. Nanti pada metode verifikasi petugas kami akan mengetik secara manual 205 sesuai dengan bacaan yang dilakukan pemotretan. Ini nanti sampai selesai semua perolehan suara. Jadi nanti bisa dipastikan, jadi kerja-kerja teman-teman ini bukan hanya kerja teman-teman sendiri KPPS, tetapi nanti akan diawasi juga oleh Bawaslu, karena Bawaslu juga nanti bisa melakukan pemotretan. Kami juga memberikan ruang pada saat selesai proses penghitungan suara kepada saksi-saksi untuk melakukan pemotretan pada C1 plano. Jadi insya Allah proses ini tetap berlangsung secara terbuka, berlangsung secara transparan, sehingga ketika kita pernah menguji cobakan pada saat pleno, bacaan-bacaan pemotretan atau foto yang dilakukan oleh saksi kita sandingkan dengan apa yang ada atau pemotretan yang dilakukan oleh Bawaslu. Ketika pleno di kabupaten tidak sama nilainya, biasanya seperti itu. Ketika kemudian tidak sama, barulah dilakukan pembukaan kotak. Mungkin sudah pernah ya, kayaknya sudah pernah kita jalani.
terkait masalah Sirekap. Intinya, Sirekap ini memudahkan kita untuk tidak melakukan pekerjaan berlebih tanpa mengurangi substansi dari pemilu itu sendiri. Kita tidak menambah, kita pula tidak mengurangi. Karena apa? Proses pemotretan atau dokumentasi yang dilakukan oleh teman-teman KPPS, bukan hanya teman-teman KPPS, tetapi bisa dilakukan oleh teman-teman Bawaslu, bisa disandingkan pula dengan proses pemotretan oleh teman-teman saksi nanti. Nah, bagaimana kalau saksi saya tidak punya HP HP yang ada kameranya? Tenang, setelah proses Sirekap itu berlangsung sudah selesai, kami nanti petugas kami akan mengirimkan filenya dalam bentuk file ke saksi. Jadi kewajiban, salah satu kewajiban daripada petugas KPPS kami memberikan salinan. Nah, salinannya bisa dalam bentuk hasil analisis Sirekap yang nantinya akan dikirim, entah itu bisa lewat email, bisa lewat WA, atau mungkin bisa lewat aplikasi lain lah yang bisa digunakan untuk pengiriman data-data yang sifatnya digital. Mungkin seperti itu. Jadi memang lagi-lagi aplikasi Sirekap ini akan sangat berguna dan akan tetap digunakan pada saat proses pemilu 2024 nanti. Kemudian sama pula dengan salinan berita acara yang saya sudah paparkan ya. Jadi memang karena ini menjadi kewajiban dari teman-teman KPPS untuk memberikan, teman-teman saksi bisa melakukan pemotretan pada C1 Plano dan bisa pula menunggu hasil Sirekap yang nanti dikirimkan dalam bentuk digital oleh teman-teman KPPS. Tantangannya memang untuk 2024 untuk kami secara pribadi di organ KPU itu kita harus mempersiapkan SDM, bukan hanya SDM yang mumpuni tetapi tidak gaptek, istilahnya orang-orang yang bisa mengoperasikan IT secara sederhana. Saya pikir kalau Sirekap ini tidak begitu sulit, Pak, insya Allah tidak begitu sulit, dan terbukti pada saat proses pemilihan bupati kemarin kita berhasil melakukan aktivasi sampai di Laonti, bahkan kita lakukan aktivasi H-1, kita lakukan aktivasi di Laonti. Harapannya mungkin ke depan mungkin jaringan saja ya. Kalau di Laonti kemarin memang kita taktisi dengan menggunakan metode semi online. Jadi dilakukan pemotretan, nanti di bawah hasil pemotretan itu di wilayah yang ada jaringannya baru kemudian dilakukan pengiriman data. Nah, kemudian apalagi isu strategisnya, penyederhanaan formulir yang saya sampaikan tadi di awal bahwa nanti proses penyederhanaan formulir C1 Plano ke depan itu bukan lagi jadi 5 lembar, 5 rangkap, tetapi dalam satu rangkap itu kita sudah bisa menghitung presiden sampai dengan pemilihan DPRD kabupaten. Itu isu-isu yang memang sangat strategis dan sangat betul-betul tidak kita temukan pada saat 2019, sehingga memang dari rancangan yang sudah ditawarkan ini tentunya kita membutuhkan adaptasi terhadap aturan-aturan tersebut, tetapi saya harapkan kita tidak alergi dengan sifatnya terobosan-terobosan yang sifatnya membangun atau memudahkan proses-proses di pemilu 2024 tanpa mengurangi kualitas pemilu itu sendiri. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya mungkin dapat kita diskusikan bersama terkait rancangan yang sudah ditawarkan oleh KPU RI. Nanti saran dan masukan Bapak-Bapak Ibu sekalian itu akan kami tampung guna untuk diteruskan ke KPU RI untuk diidentifikasi ketika ada kendala yang tidak bisa digunakan di wilayah kita. Barangkali bisa ditawarkan alternatif peraturan yang bisa mewakili sesuai kondisi wilayah kita. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke Pak Ketua untuk minta izin Ketua memandu kita untuk proses diskusi forum discussion group untuk peraturan KPU terkait pungut hitung ini. Demikian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Terima kasih Bu Asriani. Kurang lebih hampir 10 menit ya yang materi yang disampaikan. Sepertinya ada pergeseran dari peraturan yang
beberapa peraturan yang dulu dengan sekarang, tetapi saya lihat lebih untuk efisiensi misalnya ada efisiensi formulir misalnya. Pak Agusti, mohon notulennya ya. Iya, itu yang pertama. Yang kedua ada efisiensi pembagian tenaga misalnya oleh KPPS 1, 2 KPPS, ketua KPPS mungkin dan seluruh PPS mungkin dibagi 2 panel misalnya. Nah ini ada pembagian, hanya sedikit saya tangkap, sebentar nanti ini didiskusikan lebih banyak. Kalau tadi disampaikan misalnya formulir C1 plano, ya plano besar misalnya kan, ini kan kalau bisa misalnya dikatakan 1 sementara panelnya 2 misalnya gitu kan. Nah bagaimana mencermati cara menghitungnya, apakah jeda waktu baru panel 1 lagi datang untuk menghitung. Nah ini hampir tidak rasional misalnya untuk efisiensi waktu. Ini juga sebentar nanti kita diskusikan secara bersama-sama. Olehnya itu saya lihat kita buka diskusi. Saya lihat ada Pak Awal di belakang sudah acungkan tangan. 1, 2 orang tua saya Pak Suparjo begitu. Ketiga dulu ya, 3 dulu. P3 dulu, P3 di belakang. Iya. Kesempatan pertama saya silakan Pak Awal. Tolong mic-nya Dek. Tolong mic-nya disampaikan Pak Awal. Hanya 1 mic-nya. Oh hanya 1. 2 mic-nya, 1 aja. Terima kasih Ketua KPU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua dan anggota KPU, yang kami hormati Ketua Bawaslu serta Koordinator Sekretariat Bawaslu, serta para senior semua, para guru-guru kami baik dari NGO maupun dari peserta pemilu partai politik 2024. Saya ingin mencoba tidak terlalu banyak memberikan masukan, hanya ingin coba mengcover sebagaimana posisi kita sebagai lembaga pengawas. Yang pertama, saya hanya sekilas melihat ini isu strategis yang ada dalam rancangan ini. Saya lebih fokus pada ketentuan yang ada di Undang-Undang 7 2017, mulai dari pasal 340 sampai sekian terakhir, bahwa kemudian sah-sah saja saya kira kalau misalkan ada usulan atau isu strategis terkait dengan salah satunya penyederhanaan agar meminimalisir kejadian-kejadian 2019 itu tidak terulang lagi. Misalkan salah satunya kompleksitas pada saat penghitungan suara sehingga mengakibatkan ketua dan anggota KPPS kita di berbagai daerah sampai kelelahan bahkan sampai meninggal. Namun saya ingin menggarisbawahi atau mengcover, pada prinsipnya kami ingin memastikan bahwa apa yang tertuang dalam PKPU, draft PKPU yang baru itu tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang di atasnya. Sebagaimana kita pahami lex superior derogat legi inferiori. Ketentuan peraturan di bawah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan yang di atasnya. Saya ingin menggarisbawah dulu di situ supaya kita betul-betul paham agar kita tidak kemana-mana nanti diskusinya. Yang kedua, mungkin walaupun saya pahami akan ada juknis, kalau saya baca di PKPU yang lalu di Tungsura, kalau di undang-undang kan tidak disebut, hanya yang dikenal hanya kartu tanda penduduk elektronik. Tapi kalau di PKPU itu sudah ada turunannya, suket, kemudian paspor, kemudian kartu keluarga. Nah ini mungkin terlepas apakah nanti ada surat edaran yang menjelaskan secara teknis, tapi paling tidak suket ini harus dipertegas. Apakah suket pengganti KTP atau surat keterangan dari lembaga lain yang kira-kira punya, jangan sampai ini ditafsirkan berbeda. Kemudian yang terakhir saya ingin pastikan juga, selain dinamika pada saat pemungutan dan penghitungan suara, saya kira 2019 juga punya catatan yang harus kita perhatikan sama-sama. Pemungutan suara ulang,
ini memang harus dipertegas kembali pemungutan suara ulang. Kalau kita lihat di 112 Undang-Undang 10 2016 terkait dengan pemungutan suara ulang, dia di situ memang agak rigid dijelaskan. Ketentuannya pemungutan suara ulang itu paling lama dilaksanakan oleh KPU 4 hari. Nah, ini dibuka di undang-undang, bahkan di PKPU-nya itu 10 hari paling lama dilaksanakan. Tetapi di Undang-Undang 10 2016 di Pilkada dia batasi kewenangan pengawas pemilu memberikan rekomendasi kepada KPU itu hanya sampai 2 hari. Nah, kalau di Undang-Undang 7 ini dia tidak diberikan kewenangan sampai 10 hari pun, paling lama 10 hari masih bisa memberikan rekomendasi. Nah, ini saya kira harus dibatasi juga supaya kemudian KPU punya waktu. Misalkan kalau paling lama 10 hari KPU melaksanakan pemungutan suara ulang, ya mestinya idealnya paling tidak agar ada jeda waktu untuk mempersiapkan itu paling tidak 4 hari lah ideal. Itu kemudian keluar rekomendasi pengawas pemilu untuk merekomendasikan PSU. Bayangkan kalau misalkan Pak, kalau kita hitung 10 hari, bagaimana kalau di hari terakhir teman-teman KPU hanya memprediksi, oh sekian saja dari 5 hari, misalkan di hari kelima keluar rekomendasi pengawas pemilu untuk PSU. Ternyata di hari ke-10 keluar lagi Pak, kira-kira gimana persiapan KPU untuk mengantisipasi itu? Saya kira mungkin itu saja dari kami pengawas pemilu. Mungkin akan ditambahkan sama ketua saya, Ketua Bawaslu Konawe Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu anggota KPU Kabupaten Konawe Selatan, yang saya hormati Bapak Ibu anggota dan Ketua Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan, teman-teman pimpinan partai dari pemantau pemilu yang saya hormati. Saya langsung saja. Yang pertama, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Kordip tadi, bahwa kewenangan perhitungan di dalam PKPU ada di tangan Ketua KPPS. Tolong dicatat, kalau menggunakan sistem panel berarti itu tidak berlaku. Yang kedua, seperti disampaikan oleh Ketua KPU tadi, kalau menggunakan sistem panel dengan penyederhanaan plano itu tidak mungkin terjadi. Boleh, ini saran, karena saya lihat di bagian A-nya itu atau panel A-nya itu pemilu presiden dan DPD. Mungkin itu planonya disatukan. Kemudian yang panel B-nya itu khusus anggota DPR, mulai DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Selanjutnya yang untuk salinan, saya lihat di usulan pengaturan ini itu bisa menggunakan fotokopi yang diberikan kepada saksi. Sekarang saya sedikit ada pengalaman-pengalaman yang lalu. Apa boleh salinan fotokopi yang diberikan ke kami atau di saksi kami itu digunakan sebagai alat bukti dalam kami berproses hukum di Bawaslu dan di pengadilan? Karena setahu saya kalau fotokopi itu biasanya ditolak, bukan sebagai alat bukti. Itu dari saya, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman komisioner KPU,
Bawaslu, rekan-rekan pimpinan partai, pengurus lainnya Kabupaten Konawe Selatan yang sempat hadir. Barangkali dari sekian penjelasan yang dipaparkan oleh Ibu siapa tadi? Ibu Asriani, saya lupa. Ya, belum apa-apa sudah lupa, cepat pelupa saya. Yang pertama, saya ingin kasih tanggapan terkait dengan perubahan masalah tempat TPS. Saya sangat setuju tempat itu bisa dilaksanakan di lokasi balai atau apa. Bahkan kalau saya jangankan di halamannya, kalau bisa di dalam balainya supaya ada efisiensi. Bisa di dalam sekolah, karena pada waktu itu ketika hari pemilihan itu kan libur nasional. Nah, kenapa tidak demi dengan alasan efisiensi dan tidak mengganggu kegiatan yang lain, bisa saja di ruangan itu dilaksanakan. Itu satu. Poin yang kedua, barangkali ini yang paling saya tidak setuju terkait dengan alasan dengan mengedepankan alasan efisiensi, maka diwacanakanlah formulir C1 apa namanya dengan satu kertas suara kan, ada 5 yang di situ yang dipilih. Kalau panelnya saya setuju, panel A, panel B itu setuju, supaya mereka juga tidak kecapean di lapangan. Tetapi kalau saya, jangan cuma karena mengedepankan efisiensi terus amburadul. Kalau bayangkan dari 5 item yang dipilih terus cuma dengan satu kertas suara, pertanyaan saya, apakah masyarakat kita ini sudah siap? Kita belum secerdas, minta maaf, Indonesia ini belum secerdas pemilih yang ada di Amerika sana. Kapan sosialisasinya? KPU juga perlu butuh waktu untuk sosialisasi, kan begitu. Maka kalau saya tetap yang paling efektif tetap satu kertas suara, provinsi, kabupaten, pusat. Terburuk opsi yang kedua, kalau toh barangkali tetap kita mengedepankan efisiensi di situ, 2 kertas suara. Kertas suara yang pertama presiden dan DPD. Kertas suara yang kedua DPR kabupaten, provinsi dan pusat. Itu baru masuk akal. Kalau disatukan sangat-sangat tidak masuk akal dan bisa membingungkan pemilih itu. Yakin dan percaya saya, Pak. Itu. Jadi tolong di garis bawah ini karena sangat penting ini. Di sini rohnya nih pemilu. Kemudian saya juga mengapresiasi tadi teman-teman bahwa itu tadi itu kan kesalahan yang lalu-lalu. Saya kira dengan adanya perubahan ini sudah bagus terkait dengan saksi dari masing-masing partai itu supaya betul-betul dipastikan ketika mereka pulang itu sudah dapat rekapnya. Dulu Pak, terus terang kan banyak sekali TPS yang kita tidak tahu hasilnya sampai bagaimana. Terpaksa kita minta tolong sama partai lain, saksi-saksi yang lain. Kita tinggal sharing-sharing seperti itu. Mudah-mudahan ke depan ini apa yang menjadi diskusi kita hari ini betul-betul bisa direalisasikan nanti pada saat hari pemilihan. Saya kira itu yang terakhir. Saya juga ingatkan lagi bahwa di perubahan PKPU ini tolong lagi-lagi, sebenarnya itu hal sederhana menurut kita, tapi menurut saya bukan hal sederhana karena ada potensi di judicial review nanti itu terkait dengan PKPU kalau terkait dengan pembulatan ke bawah itu tidak dirubah. Kenapa saya katakan itu pembulatan ke bawah? Tidak memenuhi narasi undang-undang yang kata minimal 30% itu. Di undang-undang dia katakan minimal 30%, pembulatan ke bawah itu maka dipastikan ada dapil yang tidak sampai 30%. Namanya juga politik yang tidak puas, ke depan dia cari-cari celah. Begitu Pak, itu politik kan seperti itu. Jadi wajib itu dirubah. Saya kasih contoh. Dapil 6, kalau kata undang-undang minimal 30% maka wajib 3. Kalau pembulatan 2. 2 gender, 5 laki-laki. Artinya cuman kalau saya tidak salah hitung itu cuman sekitar 27%. Coba dihitung di kalkulator. Kan? Dapil 1 8 kursi. 8 kali 3 2,4. Artinya kalau bahasa undang-undang, narasi undang-undang itu wajib 3. Kalau di pembulatan itu 2,4 itu menjadi 2. Itu bertentangan karena narasinya di undang-undang minimal 30%. Kalau pendekatan matematika benar,
Lagi-lagi saya ulangi seperti apa yang pernah saya sampaikan itu. Kan? Saya kira itu saja. Saya juga terus terang merasa sedih hari ini. Ya, teman-teman KPU ini secara pribadi saya kasih apresiasi untuk seluruhnya teman-teman komisioner KPU. Kita bertanya jam 1 malam tidak dijawab, Pak. Jam 2 kita ini betul-betul mudah-mudahan kalau teman-teman komisioner yang akan datang mendekati saja ini sudah cukup. Apalagi kalau bisa sama. Betul, saya bicara padanya ini, bukan memuji kanan, Pak. Saya bicara padanya. Sangat-sangat puas. Dan saya doakanlah berkat teman-teman ini menjadi amal ibadah semua itu. Saya kira itu. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau dilanjutkan. Oh, baru ditanggapi satu kali supaya cepat. Ini ada masukan ini karena sudah waktu katanya. Nanti kita mencatat. Ya, PKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua KPU beserta anggota komisioner, yang saya hormati Ketua Bawaslu beserta jajarannya, teman-teman pimpinan partai politik peserta pemilu tahun 2024 yang sama berbahagia, dan ketua atau dari NGO pemantau pemilu yang saya banggakan. Yang pertama, saya sepakat apa yang disampaikan oleh anggota Bawaslu bagian penindakan, bahwa PKPU ini jangan dia menindis undang-undang di atasnya, ya kan? Kalau undang-undang itu masih berlaku, maka peraturan di bawahnya sebetulnya tidak boleh menantang arus. Nah, karena itu adalah peserta pemilu nanti yang kacau. Yang kedua, terkait dengan pemungutan suara, bahwa itu menjadi gawean ketua KPPS, itu bagi saya tidak bermasalah. Yang masalah itu dalam pemungutan suara, biasanya ketentuan-ketentuan di luar daripada PKPU. Nah, itu juga harus disampaikan kepada peserta pemilu, menyangkut sah dan tidak sahnya hak suara yang digunakan. Karena kita tahu bahwa dalam pemungutan suara itu banyak tim sukses yang bergerilya. Jadi surat suara dia bakar untuk dia buktikan bahwa saya sudah pilih Bapak, atau dia silet, dia bawa fotonya atau namanya, Pak saya pilih. Ini harus tegas saja bahwa perbuatan seperti itu batal, ya, karena ada pengaruh-pengaruh intervensi dari yang jelas harus pakai paku. Kemudian ada lagi menyangkut masalah penghitungan. Saya kira tadi teman-teman sudah ulas dan saya sepakat bahwa karena ini ada 2 panel, maka kertas plano C1 juga harus 2. Demikian pun surat suara harus 2, karena sesi panelnya itu yang dihitung dulu adalah presiden dan DPD, 1 panel serentak, sehingga tidak ada yang abu-abu. Nanti panel kedua juga harus bicara anggota DPR RI, DPR provinsi dan kabupaten. Seterusnya biasanya output yang jadi persengketaan dari kami itu adalah menyangkut saksi. Nah, saksi ini ada 2, Pak. Ada saksi yang diutus oleh partai politik, ada saksi yang diutus oleh caleg. Yang ingin saya tanyakan, kedudukan kedua saksi di mata penyelenggara pemilu, yang mana yang harus diakomodir ketika terjadi sengketa pileg, baik di Gakumdu, Bawaslu maupun di pengadilan. Karena masalah fotokopi pun sudah disinggung. Yang kami pahami tentang jurisprudensi dalam perdata, kalau dia kopian itu tidak sah untuk dijadikan alat bukti. Ya, dia harus asli tetapi dibubuhkan tanda tangan oleh KPPS bahwa benar saksi partai PKN ini sudah data valid sama dengan di plano yang ada di C1. Kalau fotokopi ditolak oleh pengadilan. Kalau dia asli, pelangkonya diberikan, didistribusikan ke partai yang dibuat oleh KPU, didistribusikan ke partai dan diberi warning bahwa yang boleh memegang ini hanya saksi partai, bukan saksi caleg.
Setelah selesai perhitungan pencocokan, saksi saya menghadap ke KPPS, dia harus memenuhi tanda tangan sah, itu baru boleh digunakan sebagai alat bukti sengketa di Bawaslu maupun di Jakmur atau pengadilan. Yang terakhir, sepakat dengan Pak Saripudin dari P3. Penghitungan pembulatan ke bawah itu kan sudah diatur dalam hitungan kalkulus matematika, gitu kan? Kalau keterwakilan gender 30%, satu contoh dapil 6 sih, dapil 4 6, tidak ada masalah, harus 2 kan? Tapi dapil 6 ada 7, itu pendekatan 30% kalau dibagi, dia mestinya lebih condong lari ke 3, bukan lari ke 2. Kalau hanya 2 keterwakilan gender itu masih minim karena tidak memenuhi 2,5. Kalau pembulatan matematika itu setengah ke bawah itu hilang, setengah ke atas itu 1. Gitu. Tidak ada potongan orang, susah kita memotong orang untuk terpenuhinya sistem persentase keterwakilan gender. Kemudian hal-hal lain saya kira mungkin lebih akan kita bahas lebih lanjut. Ini tahapannya khusus untuk pemungutan dan perhitungan suara. Ada yang lebih parah itu dalam sosialisasi dan kampanye. Ya, tapi ini belum dibahas. Saya kira dari PKN cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pemantau mungkin. Iya, sebelum kita. Oh, pemantau dulu. Baik, terima kasih. Sama-sama undangan, Pak. Jadi saran dari kami, persoalan panel ini pengawasannya yang terbagi. Ini mungkin perlu dipikirkan karena pengawasannya terbagi, Pak. Artinya partai politik peserta pemilu ini mencari kekuasaan dengan segala macam cara. Ini perlu dipikirkan tentang panel itu. Yang kedua, tentang C1 plano yang satu paket itu lebih bagus, Pak. Karena biasanya kami temukan di 2019 berbeda antara C1 plano dengan C1 KWK. Main mata antara KPPS dengan oknum peserta pemilu. Tetapi kalau dia C1 plano, semua di situ orang semua melihat. Biasanya kalau satu DPR kabupaten turun naik provinsi, akhirnya susah untuk mengontrol. Tapi kalau C1 plano satu paket, seluruhnya 5, saya kira itu lebih bagus. Saya kira itu saran dari kami. Terima kasih. Iya, tadi Partai Buruh. Oh iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang saya hormati Ketua Komisioner KPU Konawe Selatan beserta jajarannya, yang saya hormati para peserta pemilu, para pemantau yang sempat hadir di tempat ini, serta bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Mungkin saya langsung saja karena waktu. Yang ingin saya tanyakan, masalah perhitungan dengan menggunakan Sirekap tadi ini, apakah keabsahan Sirekap ini sama kekuatannya dengan ketika kita memiliki C1? Ini dulu saya mau tanya dari dasar hukumnya. Ketika ini diberlakukan, berarti ini menjadi sandaran untuk kita jadikan bukti kami sebagai peserta pemilu untuk dasar kami memegang perolehan suara partai kami. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalnya sistem panel yang dibagi 2, mungkin seyogianya kalau menurut saya ini cuma ganti tekong aja, bukan mengefisiensi. Yang tadinya full tugasnya ketua KPPS dikerjakan oleh semua, mulai dari penghitungan capres, DPD sampai DPR provinsi, kabupaten, DPR RI provinsi dan kabupaten. Sekarang ini dibagi. Berarti kalau menurut saya tidak ada efisiensi di sini, hanya ganti tekong aja kalau menurut saya. Ya mungkin capeknya dibagi, kan begitu. Terus yang ketiga, saya hanya ingin bahwa di penyelenggaraan nanti ini kita lebih tertib pada aturan PKPU yang dikeluarkan oleh KPU itu sendiri.
Dalam artian di sini pihak penyelenggara baik itu KPU maupun Bawaslu betul-betul kita taat asas, taat hukum. Itu aja yang saya maksud. Karena ini sangat penting buat kami. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya kira cukup ya. Atau masih ada tambahan? PAN cukup ya? Gerindra cukup ya? Oi. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar teman-teman tadi apa yang dipertanyakan, apa disampaikan, saya kira saya juga pelajari apa yang setelah dibagikan. Tentunya kami memahami apa yang isi dalam, walaupun belum kami baca secara keseluruhan, tapi kami sudah sedikit mengerti. Mungkin yang paling penting khususnya penyelenggara yang ada di desa maupun di TPS, di kecamatan, itu yang paling perlu barangkali supaya lebih mengetahui daripada isi yang ada di dalam sini. Persoalan kami dari peserta pemilu, kami tidak permasalahkan, hanya kami ingin di TPS-TPS, di tempat-tempat suara secara keseluruhan, mereka harus mengerti apa yang disampaikan ini, apa yang ada di dalamnya. Kalau saya lihat sudah cukup, tinggal mungkin sosialisasinya. Yang paling penting lagi di sini masalah panel. Apakah itu akan secara bersamaan pada saat perhitungan suara atau memang ada beda waktu? Itu yang paling penting. Jadi saya kira itu Pak. Yang paling penting itu adalah penyelenggara yang ada di desa, di TPS, yang perlu betul-betul supaya tidak terjadi karena biasanya itu terjadi mulai dari desa sampai tiba mungkin di KPU. Karena saya sudah 2 kali masuk caleg, saya alami itu, dan memang saya lihat ada di TPS itu maupun di kecamatan. Saya kira cukup itu Pak. Mungkin yang paling penting itu Pak, harus diperketat dan dia harus mengerti apa yang isi dalamnya ini yang dibagikan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PDIP Pak di belakang cukup ya. Iya, baik Bapak dan Ibu sekalian, bagus sekali dari beberapa masukan yang memberikan masukan. Pertama Bawaslu, sebentar nanti diuraikan satu-satu Ibu Asriani. Bawaslu tentu masukannya baik sekali, ini juga nanti kita sampaikan. Pertama, undang-undang di atas tidak bertentangan undang-undang di bawahnya, kalau ini patut kita sampaikan. Terus yang berikutnya pencermatan dan penekanan masalah suket ya, ini juga akan diuraikan mungkin supaya tertuang dalam juknis. Itu disebutkan secara rigid suket siapa yang mengeluarkan, apakah berlaku suket lagi atau tidak. Iya, lembaga lain yang kita ketahui bahwa suket itu yang mengeluarkan adalah Capil. Iya, selain Capil mungkin tidak ada lagi yang berhak mengeluarkan suket. Apalagi kalau kepala desa misalnya, surat keterangan kependudukan itu hanya Capil satu-satunya. Berikutnya paspor ini bagaimana menggunakannya. Berikutnya batas pengajuan rekom ini Bu As, notulen tolong dicatat baik-baik supaya ada batas waktu pengajuan rekom. Ini juga kita ada pengalaman kemarin, untung saja Kabupaten Konawe Selatan dalam rangka mengajukan rekomendasi Panwascam terkait dengan PSU dari beberapa TPS di Konawe Selatan tidak terdapat injury time, sehingga apapun bentuknya kalau sudah injury time hari terakhir disampaikan rekomendasi, tentu siapapun tidak akan bisa melaksanakan PSU itu sendiri. Ini juga berimplikasi pada kerja-kerja antara Bawaslu dengan KPU. Mau tidak mau mau tidak laksanakan ini rekomendasi yang patut kita laksanakan, mau kita laksanakan tidak bisa kita jangkau. Nah ini persoalan, ini juga akan menjadi catatan. Mohon notulen Pak Gusti tolong disampaikan. Saya kira jelas kalau Pak awal ya. Berikutnya Nasdem ya, kewenangan penghitungan pada ketua KPPS yang pada akhirnya dia berlaku panel kira-kira. Nah kalau berlaku panel, kalau harus ketua KPPS yang memimpin, itu kan sepertinya panel 2 tidak kebagian ketua KPPS. Kira-kira ini maksudnya Pak, ini juga mungkin bisa menjadi catatan. Yang berikutnya salinan fotokopi, apakah bisa menjadi
alat bukti yang seharusnya memang alat bukti yang sah itu yang asli, kira-kira begitu. Tetapi apakah tidak boleh disarankan misalnya dalam rangka penggandaan kita kopi dulu, setelah itu baru ditanda tangan, baru dicap, kira-kira begitu ya. Ya. Nah, supaya juga kelihatan asli. Yang sesungguhnya asli itu tanda tangan dan cap, kira-kira untuk membuktikan dia asli, kira-kira begitu. Nah, ini bisa juga menjadi catatan. Berikutnya Pak Saripudin, sebentar nanti disempurnakan Pak Buas. Pak Saripudin, mana Pak Saripudin tadi? Oh, sholat. Iya, sekedar untuk kita dengar bersama saja bahwa tempat pemungutan suara dari dulu tidak ada yang membatasi seperti balai desa dan lokasi pemerintah misalnya. Yang dibatasi adalah sarana ibadah. Sarana ibadah misalnya di dalam masjid tidak mungkin kita gunakan untuk tempat pemungutan suara. Gereja misalnya, iya, kecuali halamannya masih boleh kita gunakan. Nah, berikutnya alasan efisiensi surat suara. Yang dimaksud ini bukan surat suara, Bapak Ibu sekalian. Yang dimaksud surat suara, saya lihat tadi sudah ada desain sosialisasi tapi mungkin belum ditetapkan. Surat suara itu masih tetap 5, warna abu-abu presiden dan wakil presiden. Itu belum ditetapkan, tapi ini baru bahan sosialisasi, kira-kira begitu ya. Ini juga belum kita sampaikan keluar, tapi wacananya seperti itu. Abu-abu presiden dan wakil presiden, DPD warna merah, kuning warna DPR RI, terus biru DPR provinsi, dan hijau DPR kabupaten kota. Iya, insya Allah masih seperti dulu. Yang disederhanakan itu adalah formulir model C plano. Iya, ini yang masih diskusi panjang. Apakah kemudian C plano yang dikatakan satu dari setiap panel, iya, atau satu dari keseluruhan panel? Nah, ini yang mungkin diperjelas Bu Asriani. Iya. Saya kira itu kalau Pak Kadir masih tadi sama kira-kira saksi parpol dengan saksi caleg. Ya, kalau pemahaman saya sepanjang saksi itu mendapatkan mandat dari partai politik maka itu sah, kira-kira. Mau dia kategorinya, kita tidak mengetahui kalau itu saksi caleg atau saksi parpol. Yang kita tahu saksi peserta pemilu, salah satunya dia bisa mengutus 2, masing-masing yang boleh diperbolehkan masuk itu yang memiliki mandat. Nah, maka ini tadi yang kemudian harus diperjelas. Saya kira itu Bu Asriani sebagai gambaran awal, nanti diperjelas dari beberapa rangkaian. Makasih. Baik, saya coba jabarkan sedikit ya. Memang saya sepakat Pak Awal, memang itu kita harus memiliki payung hukum yang jelas terkait penanganan pelanggaran atau persiapan PSU, di mana memang berbenturan antara aturan Undang-Undang Nomor 7 dengan aturan di bawah. Nah, itu memang menjadi salah satu yang pernah kita diskusikan dan memang menjadi kendala kita dalam proses pada saat 2019 kalau saya tidak salah pelaksanaan di 6 TPS, di mana kita melaksanakan PSU di 6 TPS. Kemudian senior saya Pak Suparjo, betul Bapak, memang pada saat proses 2019 kami itu memang menyarankan untuk menggunakan fotokopi. Nah, fotokopi itu bukan berada, artinya hasil penghitungan suara dibawa di sekretariat, tidak seperti itu, tetapi fotokopi berada di dalam lingkungan TPS. Nah, untuk selanjutnya yang dikatakan boleh diberikan mekanismenya yang kami ajarkan adalah memang melakukan fotokopi terlebih dahulu, tetapi sebelum dilakukan fotokopi dipastikan dulu angka per angka, disaksikan oleh Bawaslu apakah sudah sama dengan C1 plano yang dihitung di C1 plano dengan CKWK, itu dipastikan dulu angkanya sudah sesuai, kemudian disaksikan oleh saksi, disaksikan juga oleh Bawaslu. Ketika sudah sesuai kemudian dilakukan pengkopian, fotokopi. Nanti setelah dilakukan fotokopi baru ditanda tangan dan cap basah. Itu yang kemudian kita rekomendasikan. Hanya saja di waktu 2019 kemarin jarang sekali kita menemukan orang membawa mesin fotokopi di wilayah TPS, tetapi ada juga di beberapa TPS yang memang menggunakan metode yang saya sudah pada saat BIMTEK memang sudah saya sampaikan, boleh menggunakan seperti itu dengan mekanisme yang saya paparkan tadi. Jadi insya Allah itu bisa Pak, karena stempel dan capnya basah dan kemudian dalam proses pelaksanaan di lapangan itu disaksikan oleh saksi dan Bawaslu. Kemudian
terkait panel ya, memang benar itu yang sampaikan itu. Artinya kami juga belum hanya sebatas menerima rancangan PKPU tetapi lampirannya tidak ada. Jadi model C1 planonya apakah digabung presiden dengan DPD ataukah tidak, itu saya juga belum bisa pastikan karena lampiran yang desain itu belum juga kami terima, tetapi bisa dipastikan hal itu mungkin nanti digabungkan karena yang dimaksud dengan penggabungan jenis surat suara dalam proses penghitungan suara itu dalam satu belangko atau satu form. Kemungkinan bisa seperti itu, dan ini mungkin nanti akan kami teruskan juga untuk mempertegas lampirannya kira-kira modelnya seperti apa, supaya kita juga bisa menyampaikan ini terhadap tindak lanjut terhadap FGD ini kepada partai politik sebagai bahan sosialisasi. Kemudian saya langkai dulu Pak Saripudin. Kemudian terkait masalah dari PKN ya, terkait masalah undang-undang ya betul, saya sudah sampaikan, Pak Ketua juga sudah sampaikan. Nah, apakah kriteria sah tidak sah? Saya pikir ini kita mengulas kembali. Belajar dari pengalaman 2019, 2020 kemarin di mana ketika kita temukan surat suara yang ada komponen atau bagiannya hilang, maka itu dinyatakan tidak sah. Beda dia misalnya calegnya punya kumis, kemudian dia mengambil bagian kumis itu untuk dibawa pulang sebagai bentuk inilah saya sudah memilih ini kumis Anda, saya ambil misalnya seperti itu. Tetapi di proses penghitungan suara tidak dibenarkan, itu dikategorikan tidak sah. Karena kalau untuk menilai beda ketika kita menggunakan paku, karena terkadang orang-orang tua kita itu terkadang biasa tremor ya, gugup pada saat melakukan pencoblosan, kadang mencong sedikit. Tetapi selama surat suaranya tidak ada bagian yang hilang, maka itu masih dikategorikan sah dan tidak keluar atau melewati kotak yang sebelahnya, itu masih dikategorikan sah. Jadi kalau seperti metode-metode zaman dahulu membakar, mengambil bagian dari partai salah satu calon itu tidak dibenarkan dan itu dikategorikan tidak sah. Dan aturannya mungkin tidak akan jauh berbeda dengan 2019 dan 2020 kemarin. Kemudian terkait saksi. Jadi kalau saksi, aturannya memang KPPS mengecek saksi berdasarkan mandat. Yang mengeluarkan mandat adalah pimpinan partai politik, karena yang menjadi peserta pemilu adalah partai politik, bukan calegnya. Jadi yang kita akomodir adalah saksi yang menunjukkan mandat yang ditandatangani langsung oleh ketua partai politik di tingkat kabupaten kalau untuk kita. Mungkin seperti itu untuk memperjelas saksi mana yang harus saksi mana yang dianulir untuk masuk dan saksi mana yang tidak. Jadi selama yang bersangkutan, saksi yang bersangkutan mendapatkan mandat dari ketua pimpinan partai politik tingkat kabupaten untuk Kabupaten Konawe Selatan, maka yang bersangkutan kami izinkan masuk, dan jumlah saksi paling banyak 2 ya. Nah, mekanismenya pada saat pemungutan suara dia nanti bergantian. Misalnya saksi pertama bisa mengambil shift pertama, saksi kedua nanti di bagian sisa-sisa waktu yang sudah ditentukan, misalnya seperti itu. Kemudian terkait keterwakilan, ini kaitannya dengan pencalonan, keterwakilan gender. Jadi berdasarkan isu-isu yang sudah kita dengar, ada pembulatan ke bawah, pembulatan ke atas. Sejauh ini kami masih menerima, kami masih mengacu pada peraturan tentang pencalonan, di mana di setiap 3 calon terdapat 1. Itu mungkin yang bisa saya tegaskan. Jadi tidak lagi melihat presentasi pembulatan ke bawah ke atas, tetapi kita mengacu pada di setiap 3 calon terdapat 1 orang perempuan. Itu yang harus kita pertegas, karena sejauh ini aturan belum berubah. Kami juga menunggu perubahan-perubahan terhadap isu-isu yang sudah didengungan, tetapi tidak ada juga perubahan aturan terkait itu. Jadi untuk saat ini masih kita pakai di setiap 3 calon ada 1 perempuan itu. Nah, terbukti juga pada saat silon mungkin tidak terbaca merah kalau saya tidak salah untuk presentasi, maka mungkin masih bisa dianulir kalau menurut saya selama aturan belum dirubah sejauh ini. Kemudian belum ada ya. Betul sekali Pak Hajar terkait pengawasan. Memang ini menjadi bukan hanya PR KPU tetapi mungkin jadi daftar inventaris persoalan yang perlu disampaikan mungkin oleh rekan-rekan Bawaslu terkait bagaimana mekanisme pengawasan nanti pada saat proses penghitungan suara khususnya. Karena otomatis pengawas TPS tidak bisa membagi diri dalam 2 panel.
Itu mungkin jadi catatan tersendiri dan bisa nanti disampaikan juga mekanismenya, solusinya seperti apa supaya nantinya bisa diawasi dua-dua panelnya ini oleh Bawaslu. Kemudian untuk metode yang kita gunakan adalah Sirekap, itu memang sebuah terobosan baru yang sudah dilakukan oleh KPU sejak 2020, di mana proses itu proses pemotretan. Jadi C1 Plano dilakukan pemotretan, boleh dilakukan oleh petugas KPPS karena dia akan mengolah data dalam aplikasi Sirekap yang dimaksud. Bisa juga dilakukan secara manual oleh saksi atau Bawaslu. Ini hanya untuk memperlihatkan bahwa memang kita terbuka dan transparan terkait masalah data-data yang dihasilkan dalam proses penghitungan suara. Jadi insya Allah nanti prosesnya juga tetap teman-teman saksi akan menjadi kewajiban kami KPPS untuk memberikan salinan dalam bentuk digital yang saya maksudkan tadi, dalam bentuk hasil olahan Sirekap. Jadi mungkin kita harus berusaha untuk mulai beradaptasi dengan Sirekap yang akan kita hadapi ini. Kemudian belum saya jawab Pak, minta maaf, saya baru mau jawab ini Pak. Bisa sabar dulu ya Pak, satu-satu karena Bapak bagian-bagian terakhir. Oke, Sirekap itu sudah kita pakai Pak pada saat keabsahannya itu juga kita gunakan pada saat kita melakukan rekapitulasi di tingkat kabupaten. Itu digunakan Pak dan keabsahannya sudah diuji. Pada saat pemilihan bupati dan wakil bupati kemarin, Sirekap itu sudah teruji Pak, sampai pada saat kita melakukan sengketa di MK pun Sirekap itu diakui penggunaannya. Dan insya Allah keabsahannya tidak perlu dikhawatirkan Pak. Justru Bapak lebih praktis nanti penerimaan datanya. Jadi Bapak walaupun Bapak ada di sekretariat misalnya, datanya tinggal kami kirim by WA. Seperti itu. Nanti saksi-saksi yang akan mengirimkan. Iya, Sirekap Pak sudah masuk dalam peraturan KPU, dia dimasukkan dia sebagai alat bantu, sehingga keabsahannya pun kami pastikan bahwa dia bisa digunakan untuk kepentingan nantinya, kepentingan dalam sengketa misalnya, kepentingan dalam proses rekapitulasi misalnya. Selama Bapak punya data, silakan bawa kalau data Sirekapnya sesuai atau tidak sesuai. Kemudian begini Pak, panel itu akan kita laksanakan, namanya panel, dilaksanakan secara bersamaan. Jadi dalam waktu seketika terjadi dua jenis penghitungan maksud saya, dua jenis penghitungan dalam waktu bersamaan. Tentu ini lebih mengefisiensikan waktu dibanding dengan kita menunggu selesai dulu Pilpres dihitung, selesai dulu DPD dihitung, karena terbukti waktu 2019 banyak sekali korban, kelelahan terkait itu. Nah kalau panel ini hanya mengefisiensikan waktu, tetapi tidak mengurangi kualitas dari pemilu itu sendiri. Nanti diatur Pak. Jadi saran dari Bapak yang mengatakan bahwa sistem panel itu seperti pasar ikan, itu pun kita tampung. Dan mekanismenya, solusinya seperti apa, nanti kita carikan Pak. Artinya Iya, baik Pak, masukan akan tetap kami tampung untuk kami teruskan. Barangkali nanti mekanismenya seperti apa bisa disiasati. Intinya memang kita sama-sama bertujuan mewujudkan pemilu yang berintegritas tentunya, tanpa harus meninggalkan cerita-cerita atau konflik-konflik yang akan terjadi di TPS nanti. Jadi ya begitu ya Pak Andi Rasak, saya tampung ya, saya tampung saran Bapak. Kemudian memang penyelenggara, saya pikir sejauh ini alhamdulillah dalam masa jabatan kami Pak, kami belum menerima laporan jenis apapun. Itu berarti bahwa dalam masa jabatan kami, periodisasi kami,
kami tetap taat dan tertib terhadap aturan. Ketika aturan itu ketika aturan itu harus dipatuhi, maka kami tetap harus patuh. Karena sistem kami sebagai KPU Kabupaten Konawe Selatan itu bukan pembuat regulasi. Kami adalah eksekutor dari regulasi. Ketika pimpinan atau aturan mengatakan harus A, kita tidak bisa B. Harus B, kita tidak bisa A. Intinya proses dan aturan tetap kami jalankan sesuai perintah peraturan perundang-undangan. Itu mungkin Pak. Kemudian terkait dari Pak Tasrif ya Pak, terkait masalah memang ini sebuah tantangan besar. Baik itu penyelenggara kami maupun sebagai penyelenggara yang nantinya akan menggantikan kami, bahwa bimbingan teknis itu harus digiatkan. Bimbingan teknis itu harus bukan hanya sekali dua kali, harus lebih daripada itu, karena memberikan pemahaman kepada orang per orang tidak sama daya tangkapnya. Ya, mungkin akan kita pikirkan strategi-strategi kira-kira seperti apa metode yang akan kita gunakan supaya sistem penyerapan terhadap materi yang nanti akan diberikan itu lebih gampang diterima oleh tim atau pasukan kami nanti di lapangan. Itu terima kasih sekali, memang itu jadi catatan dan tantangan buat kami tersendiri Pak. Kemudian itu ya Pak Saripudin, saya tadi langkai karena Bapak belum ada, minta maaf. Memang Pak betul sekali. Artinya sekarang karena memang jumlah TPS bisa dipastikan mungkin membludak, apalagi Konawe Selatan itu ada 1000 TPS. Otomatis di wilayah-wilayah pedesaan akan kebingungan mau membangun atau membentuk TPS-nya di mana. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan tadi bahwa memang ada keleluasaan, ada perbedaan aturan di 2019 di mana di 2024 ini kita bisa menggunakan sarana pemerintah desa atas izin pemerintah. Itu garis bawahnya. Selama memiliki izin silakan digunakan. Makanya nanti petugas-petugas KPPS kami dan petugas-petugas PPS dan PPK kami akan sarankan untuk berkoordinasi dulu dengan pemerintah. Iya, siap Pak. Baik, sarannya kami terima Pak. Memang betul, karena ini siap Pak. Betul, itu harus kita pertegas karena pemilu ini bukan hanya tugas penyelenggara, bukan hanya tugas peserta, tetapi tugas bersama. Unsur stakeholder pun harus terlibat. Baik, terima kasih sarannya Pak Kadir. Sarannya cukup membantu dan membangun untuk proses penyempurnaan dari perancangan PKPU. Jadi tujuan kita duduk bersama ini memang kita harus menampung apa yang menjadi masukan dari partai politik, apa yang menjadi masukan dari pegiat pemilu atau mungkin masyarakat, karena tidak idealnya sebuah aturan kita tidak dudukan bersama dulu sebelum disepakati. Ya, jadi seperti itu Pak. Kemudian
Pak, terkait masalah gender tadi Pak, untuk saat ini kita belum menggunakan yang namanya pembulatan ke bawah, tetapi aturan yang saat ini masih kita gunakan adalah di setiap 3 orang ada 1 perempuan. Itu belum berubah. Iya. Iya. Undang itu harus tidak bertentangan kan? Pertanyaannya kalau bertentangan yang mana lebih diatas? Dulu. Yang tidak paham. Undang-undang. Jadi gini, ini ada yang keliru. Kalau seperti regulasi yang dibacakan oleh Pak tadi, itu partai politik wajib menyertakan 30% perempuan. Tidak mengatakan bahwa setiap dapil. Coba kita hitung. Dengan menggunakan 2 orang di dapil 6, 2 orang di dapil 1, 31% di Konawe Selatan. Makanya Partai Nasdem, ya oke. Kalau 31%, karena tidak mencantumkan dapil, tapi partai politik wajib di tiap tingkatan. Maksudnya tingkatan itu DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Tidak mengatakan dapil. Saya jawabkan anunya Pak betul. Maksudnya Pak Tarjo. Dapil. Artinya ada yang potensi di bawah 30% dan ada di atas 30%. Contoh dapil 4 kan 1,6 dikali 3 1,8 digenapkan dia menjadi 2, artinya di atas 30%, sehingga kalau secara akumulasi di konsel itu bisa ada potensi justru dia di atas 30%. Tapi kalau itu yang dipakai, maka kita harus secara utuh di seluruh Indonesia. Kabupaten ada 500 kabupaten dan kota, bagaimana dengan kabupaten yang kurang 30% itu? Kan? Begitu pendekatannya. Jadi saya cuma kasih contoh tadi, ilustrasi yang lebih gampang kita berbicara tentang konsel ini, pendekatan dapil. Kalau pendekatan kabupaten, kita berbicara 500 kabupaten, yakin saya ada yang tidak sampai 30%. Dengan dasar itu digugat undang-undang
berhadapan dengan PKPU, gugur ini PKPU. Undang-undang lebih di atas. Sama kalau kita di DPR membuat perda kan, ketika bertentangan dengan undang-undang ada di atas, dia gugur. Iya Pak. Jadi memang saran dari Pak Saripudin itu tetap kami tampung. Biar bagaimanapun ini mengantisipasi manakala nanti ada judicial review terkait aturan-aturan yang sudah kita laksanakan ini. Memang betul. Hal ini perlu diperjelas lagi, jangan sampai saat ini mungkin tidak, artinya tidak ada masalah mungkin. Ketika kemudian sudah selesai perhitungan suara atau mungkin sudah selesai pemilunya, nanti hal ini jadi bahan sengketa. Ini menjadi masukan buat kami teruskan Pak, tetap. Jadi memang menarik ya, tadinya kita rencanakan sebelum maghrib kita selesai, tetapi karena memang persoalan-persoalan apalagi terkait masalah regulasi itu sangat-sangat harus kita telah baik-baik. Saya lihat ini senior-senior saya memang sudah konsisten dan konsentrasi membahas setiap regulasi yang ada, dan itu hadiah buat kami untuk kami bawa nanti kami sampaikan ke KPU RI guna untuk penyempurnaan rancangan PKPU kami. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan, barangkali masih ada atau bagaimana Pak? Cukup ya? Cukup ya? Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan untuk menghadiri forum discussion group kami ini yang merupakan forum terakhir di mana masa jabatan kami. Mudah-mudahan apa yang sudah kami berikan baik itu kepada peserta pemilu, baik itu kepada masyarakat Indonesia maupun masyarakat Konawe Selatan pada khususnya itu bisa membawa berkah untuk kita semua, dan kita doakan bersama bahwa pelaksanaan pemilu 2024 nanti bisa berjalan dengan aman, damai, dan lancar. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Ketua untuk menutup rangkaian acara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya tutup mungkin masih ada yang saya respon Pak Saripudin terkait dengan surat suara. Ini beliau tadi tidak ada ya. Surat suara yang diasumsikan tadi satu surat suara itu bukan surat suara, tetapi formulir. Kalau surat suara masih seperti yang dulu insya Allah. Iya, 5 surat suara. Iya, kalau formulirnya ini yang diwacanakan satu, mungkin apakah satu setiap panel atau satu dalam 2 panel. Ini yang nanti kita menjadi bahan laporan kami. Yang kedua, mohon izin Partai Buruh. Ini saya coba respon panel yang tadi kalau dibikin 2 panel ini akan terjadi seperti pasar. Tetapi insya Allah pembuat undang-undang sudah pikirkan supaya jangan terjadi seperti pasar Pak. Iya, insya Allah akan dipikirkan entah bagaimana cara pembagian ruangannya, ataukah lokasi TPS-nya yang diperluas atau seperti apa pembagiannya. Itu supaya bagus Dena dan desain TPS-nya. Yang berikutnya masih Partai Buruh. Tadi penekanan terakhir penyelenggara itu harus taat asas, taat aturan. Insya Allah KPU Konawe Selatan ini sampai hari ini kita belum mendapatkan rekom atau gugatan ya. Kalaupun misalnya gugatan PSU itu adalah ruang hukum yang lain yang disiapkan untuk mencari keadilan dalam proses hukum dalam pilkada. Nah, kalau bilang taat hukum, insya Allah kami taat hukum. Terbukti waktu Partai Buruh terakhir mendaftar kita tolak Pak. Iya, artinya bahwa kita karena ketentuannya menyatakan tidak boleh, maka kita tidak boleh. Kalau hubungan kedekatan, dekat sekali saya dengan Ketua Partai Buruh. Iya, komunikasi dekat sekali Pak. Tapi saatnya tidak boleh, saya katakan tidak boleh. Jadi ini wujud bahwa betul-betul penyelenggaraan kita upayakan kita taat asas. Oh gitu Pak. Iya. Yang terakhir sebelum saya tutup, karena ini pertemuan terakhir dalam konteks penyelenggaraan. Iya, konteks penyelenggaraan pemilu. Di sini ada di masa periode kami, di sini ada Bawaslu juga kami minta semacam closing statement. Ya, ada Pak Awal, ada Pak Ibu Ketua.
Dan semua kami mungkin di sini sebentar kami persilakan mungkin 5 menit waktunya. Saya persilakan Bu Ketua. Iya, terima kasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua dan anggota KPU Korea Selatan, yang terhormat pimpinan Bawaslu Korea Selatan, yang kami hormati Kepala Sekretariat KPU beserta jajaran dengan Korsek Bawaslu Korea Selatan dan partai politik peserta pemilu 2024 yang kami hormati, serta para penggiat pemilu, teman saya Pak Hajar dengan Pak Jabal Nur. Terima kasih banyak. Mungkin hanya saya sedikit saja bahwa pertama mungkin mudah-mudahan pemilu ke depan tahun 2024 itu masih tetap berjalan seperti biasa, yaitu sukses dalam pesta demokrasi kita. Terus tadi ada saya garis bawahi masalah tempat ya, tempat pemungutan suara itu persoalan mungkin tempat pemerintah, dalam hal ini sekolah. Kalau saya sepertinya kalau sekolah itu bagi saya itu tidak bisa kita akomodir. Kenapa? Karena dia tertutup. Ya, kecuali balai desa. Balai desa itu kan dia terbuka kalau setiap. Jadi ruangan-ruangan tertutup itu kami kalau di Bawaslu itu kami cegah. Ya, seperti yang terjadi kalau tidak salah 2014 kalau tidak salah Pak Ketua ya, ada sebuah rumah kosong itu dijadikan tempat pemungutan suara, itu kami suruh pindah. Ya, karena biar bagaimana rumah itu punya ruangan dan itu akan keluar masuk di depan, keluar di belakang, itu kan bisa-bisa terjadi transaksi. Sementara kami di Bawaslu atau pengawas TPS itu hanya satu. Kami tidak bisa mengawasi semua, sehingga kita minimalisir daripada pelanggaran. Itu mungkin yang kedua. Nah, yang ketiga bahwa untuk mengawal pesta demokrasi ini, saya kira semangat kita penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu itu sama dengan partai politik. Hanya saja biasanya kita yang semangat untuk menegakkan aturan, tetapi partai sendiri yang melanggar. Jadi di sini petinggi-petinggi partai tolong nanti duduk bersama untuk menegakkan regulasi itu, supaya kita sama-sama enak, sama-sama kita jalankan sesuai dengan regulasi, supaya Konawe Selatan ini tetap menjadi pesta demokrasi yang betul-betul jujur, adil dan terbuka. Saya kira itu. Mungkin pesan saya teman-teman KPU, biar bagaimana kita ini sama-sama sama-sama berakhir AMJ ya. Hanya KPU sudah dekat, kalau kita di Bawaslu masih 1 bulan lebih, sementara masih berproses. Kebetulan partai semua, mungkin saya di Konawe Selatan tinggal saya mendaftar ya. Pak Awal itu sudah tidak mendaftar dengan Pak Muhammad. Jadi saya sekarang pemain tunggal. Tapi ada teman saya dari NGO yang 2014 kebetulan juga dia mendaftar sekarang. Mudah-mudahan KPU 4 orang semuanya daftar. Jadi mana-mana saja yang punya rezeki sudah itu yang akan menduduki Bawaslu. Saya kira seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kira untuk keadilan pemilu itu saya kira tergantung kita semua, antara pemain pelaksana dengan wasit. Ya, saya kira seperti itu. Tapi insya Allah kalau wasit saya kira kita sudah kasih tatan, tinggal individunya saja sebenarnya yang masing-masing individu yang tingkat bawah. Saya kira itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Awal, ada yang disampaikan? Mic-nya coba yang dekat-dekat ada mic. Panitia. Saya berdiri, Din. Terima kasih untuk kesempatan yang kedua kalinya. Yang pertama, di akhir-akhir masa jabatan teman-teman KPU ini, saya mau mengapresiasi bahwa yang terhitung tinggal
berapa hari? 3 hari. Teman-teman KPU masih totalitas melaksanakan tugas wewenang dan kewajiban. Yang berikutnya, selama 5 tahun kita bersama, teman-teman KPU belum pernah mendapatkan aduan yang diteruskan atau disampaikan ke Bawaslu Konawe Selatan. Tetapi bukan berarti kita menutup ruang untuk tidak mengadili teman-teman KPU. Hanya memang karena di awal kami sudah memastikan bahwa teman-teman KPU ini harus melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir, walaupun tinggal 1 bulan lebih, saya diamanahkan oleh negara untuk melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban di Bawaslu Konawe Selatan. Izin saya titip ini ada senior-senior, kebetulan kesempatan ada senior-senior saya di partai politik semua ini. Di antara kami bertujuh ini, hanya saya yang tidak mendaftar di Bawaslu lagi, kemudian Pak Budi. Tetapi untuk ekspektasi publik itu masih ada ke teman-teman yang lain, teman-teman KPU berempat dan ketua saya termasuk ketua KIP Konawe Selatan. Saya titip kepada teman-teman partai politik untuk terus mengawasi dan mendukung siapapun saja yang lolos. Mari kita dukung bersama-sama untuk kesuksesan pemilu kita khususnya di bumi Konawe Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Iya. Sekali lagi terima kasih Pak Awal atas apresiasinya. Tentu ketidakadanya laporan yang diteruskan di Bawaslu itu Bawaslu sudah bekerja duluan melakukan pencegahan. Iya, jadi itu atas kerjasama yang baik. Selanjutnya Pak Budi mungkin ada yang disampaikan 5 menit. Pak Sakir. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang terhormat Ketua KPU beserta seluruh rekan-rekan anggota KPU, Bu Ketua beserta anggota pimpinan partai politik. Tadi baru saja kita menyelesaikan forum diskusi terkait dengan pungut hitung. Kemudian kami hanya ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait baru saja kami KPU Kabupaten Konawe Selatan menetapkan daftar pemilih tetap yang kemudian nanti mohon maaf kami belum mendistribusikan ke pimpinan partai yang pastinya jadwalnya mulai tanggal 22 sampai tanggal 28. Kami akan serahkan ke pimpinan partai, masing-masing pimpinan partai dengan salinan digital. Apakah mungkin dari Pak Sek mau siapkan CD atau flash, ya tergantung sekretariat KPU. Kemudian selanjutnya proses panjang yang dilewati pemutahiran data kemarin yang berujung kemarin sudah ditetapkan. Banyak hal mungkin yang ingin kami sampaikan kepada seluruh pimpinan partai politik. Yang pertama, ternyata di wilayah Kabupaten Konawe Selatan kami juga dalam proses pemutahiran kami juga banyak menemukan data ganda. Ini pekerjaan bukan hanya pekerjaan KPU ke depan dan kawan-kawan penyelenggara di tingkat bawah, tetapi juga pimpinan partai politik termasuk juga harus ada pressure yang dilakukan oleh mungkin ada perwakilan dewan di sini melakukan pressure di Dukcapil. Kami melihatnya bahwa dalam prosesnya di KPU Kabupaten di Konawe Selatan kita menemukan masih ada pemilih yang lebih dari 1 yang memiliki KTPL. Kami kemarin dalam analisis data ganda yang pertama kami temukan kurang lebih 10.000, kemudian selanjutnya turun sampai kemarin alhamdulillah sudah tidak ada. Tetapi lagi-lagi ternyata dalam proses pemutahiran kemarin kami banyak menemukan itu, dan itu berpotensi nanti pada saat pungut hitung bisa dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu. Sehingga pada kesempatan ini kebetulan ada partai politik juga ada perwakilannya di dewan, mungkin bisa
menjadi bahan atau mungkin disampaikan atau rekomendasi dalam bentuk rekomendasi disampaikan kepada Dukcapil Konawe Selatan agar benar-benar nanti dalam proses percetakan EKTPL itu dipastikan KTPL lamanya itu ditarik. KTPL lamanya ditarik. Ini yang kami banyak temukan. Mencetak KTPL baru tapi tidak menarik KTPL lama. Sehingga ini dimungkinkan potensi nantinya akan ada pemilih yang menyalahgunakan KTPL yang notabene KTPL tersebut sudah tidak berlaku lagi. Walaupun memang kedepannya bahwa masih akan difungsikan pada saat penghitung cek data pemilih yang namanya cek DPT online. Tapi sudah dipastikan bahwa ini juga sudah kita gunakan pada saat 2019 yang lalu. Ternyata pada saat itu aplikasi tersebut mandek, malah kawan-kawan KPPS tidak mampu mempergunakan itu, sehingga lagi-lagi kita juga menemukan beberapa data yang seharusnya masuk dalam daftar pemilih menyalurkan hak pilih, ternyata dia masuk dalam DPTB dan kedepankan namanya DPK. Nah, kepada hal ini karena sudah ditetapkan, maka ini harus menjadi konsen oleh seluruh pimpinan partai politik. Terlebih lagi kondisinya akan diumumkan mulai tanggal 22 sampai pada penghitung nanti. Itu akan diumumkan di masing-masing tempat yang mungkin bisa mudah diakses oleh pemilih. Ya, saya kira itu. Kemudian selanjutnya kami juga mengapresiasi kepada seluruh pimpinan partai politik. Perjalanan kami kurang lebih 5 tahun. Kami cukup banyak didukung oleh seluruh pimpinan partai politik, sehingga dalam perjalanan proses melaksanakan tahapan kami tidak mendapatkan kendala. Kami juga menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh kawan-kawan NGO yang selalu menyampaikan kepada kami agar melaksanakan tahapan yang sebaik mungkin. Yang pastinya kami terlepas dari sebagai penyelenggara, kami keluar pun jadi penyelenggara, kami tetap akan konsen menjadi bagian dari berkontribusi terhadap daerah dalam rangka meningkatkan di samping itu bukan hanya partisipasi masyarakat dalam memilih, tapi juga tetap konsentrasi dalam proses demokrasi yang dilaksanakan di Konawe Selatan. Saya kira demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi. Baik, makasih Pak Ketua. Saya mohon maaf ini menyita waktu Bapak dan Ibu. Yang saya hormati seluruh pimpinan partai politik yang hadir pada sore menjelang malam hari ini, Ketua dan anggota Bawaslu KPU Konawe Selatan. Pertama-tama ucapan terima kasih banyak, dan mungkin agak singkat saja saya menyampaikan terima kasih banyak selama ini telah kita berkomunikasi dari 2018 yang lalu sampai di akhir masa jabatan kami. Kami ingin menyerahkan estafet generasi baru untuk penyelenggara pemilu. Mudah-mudahan dari apa yang telah kami laksanakan ini, mudah-mudahan yang terbaik dari kabinet yang kami tinggalkan. Untuk itu kiranya ke depan siapa saja yang masuk 5 besar anggota KPU Konawe Selatan, mohon kiranya Bapak dan Ibu pimpinan partai politik untuk melakukan koreksi yang konstruktif pada teman-teman yang baru ini. Manakala kami sudah tidak terpilih 5 ini, maka saya mengharapkan kepada teman-teman pimpinan partai politik menjadi bagian yang positif memberikan masukan terhadap pesta demokrasi di Konawe Selatan berjalan baik. Seterusnya, kami berlima ini manakala ada salah tingkah selama ini kami dalam bertugas di akhir masa jabatan kami ini, memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pimpinan partai politik, pada senior Pak Hajar dan teman-teman wartawan. Kami akan berbakti ke tempat yang lain. Insya Allah kita masih tetap menjaga silaturahmi di mana saja kita berada. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf bila ada
kata hilaf tingkah laku kami selama kami berbakti di KPU Konawe Selatan selama ini. Kami sudah selamatlah menunaikan tugas kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Ketua dan rekan pimpinan anggota KPU Konawe Selatan, Pak Sek beserta jajaran, Ibu Ketua Bawaslu dan rekan anggota Bawaslu, Pak Awal, Ibu Korsek beserta jajaran, seluruh pimpinan partai politik yang hadir dan bersamai kami, rekan-rekan media, tokoh pemuda yang sempat hadir, tokoh masyarakat yang sempat hadir di tempat ini, terima kasih telah membersamai kegiatan KPU Konawe Selatan, dan ini adalah kegiatan yang kemungkinan yang terakhir kali di masa periodisasi kami, periode 2018-2023. Saya langsung saja, saya akan menyampaikan beberapa poin. Yang pertama saya sampaikan bahwa agenda pemilu ini adalah agenda nasional dan adalah agenda kita bersama, bukan hanya agenda bagi kami penyelenggara pemilu di Konawe Selatan. Terkait itu, sebagai suatu tujuan demokrasi, untuk meletakkan demokrasi melalui pemilu, maka perlu ada upaya kerjasama dan kolaborasi yang baik antara seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Konawe Selatan. Jadi harus ada niat dan harus ada upaya nyata, tidak boleh hanya sekedar dalam bentuk diskusi dan itu dimasukkan dalam peti, habis itu sudah. Nanti ada pertemuan lagi baru ada agenda seperti ini. Tapi ini harus menjadi habit kita semua, buat kita masyarakat Konawe Selatan, agar jangan lagi ada kecurangan di sana sini baru kita saling menyalahkan. Jadi ini upaya kolaborasi antara kita bersama. Ini selalu saya sampaikan di mana-mana kalau ada pertemuan partai politik. Yang kedua, mesti ada tugas besar kami yang harusnya ini kami bisa tunaikan, tetapi kami sudah tidak terpilih kembali. Kami berempat ini tersisa Pak Kordip Hukum, Pak Budi, mudah-mudahan ada di 5 besar. Ada agenda sosialisasi yang terkait PR kami, di mana di pemilu, penyelenggaraan pemilu, di situ ada surat suara yang sekitar 3.000-an itu tidak sah. Jadi ini bukan hanya tugas penyelenggara teknis itu di kami, tetapi ada upaya partai politik untuk mengedukasi masyarakat di Konawe Selatan agar bisa memberikan suaranya, bagaimana memberikan suaranya dengan baik. Kita bisa bayangkan, saya masih ingat betul bagaimana Pilkada Konawe Selatan, suara itu yang TMS itu yang tidak memenuhi syarat sampai 2000-an. Kalau 2000-an itu sudah bisa dulu berapa kursi yang sudah bisa terisi oleh di kursi-kursi legislatif di Kabupaten Konawe Selatan. Terus tadi juga saya mau menanggapi terkait Ketua Partai Buruh soal PKPU. Jadi PKPU itu Pak adalah regulasi yang diturunkan oleh KPU RI setelah melalui proses panjang. Dan legalitas keabsahannya itu tidak perlu diragukan. Apalagi Tungsura ini Pak sudah diuji coba pilkada Pak. Dan alhamdulillah Konawe Selatan itu kemarin sukses menyelenggarakan uji coba itu. Dan itu dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Yang terakhir, saya baik secara pribadi maupun secara kelembagaan, apabila dalam proses kami berpenyelenggara sebagai salah satu anggota KPU, dalam proses kebijakan kami, dalam proses pengambilan keputusan kami, ada salah kata, salah ucap, dan tindakan yang menggores hati Bapak Ibu, utamanya rekan-rekan media, ketua partai politik, tokoh pemuda yang sempat hadir hari ini. Saya melalui pertemuan ini memohon maaf sedalam-dalamnya dan setulus-tulusnya, mudah-mudahan saya bisa dimaafkan. Apalagi ada senior kami di sini, Pak mantan Pasek, Pak Parjo. Melalui momen ini mungkin ini yang terakhir kali kita sebagai penyelenggara di KPU bersua di sini. Jadi ada pantun ini, Pak Parjo.
yang saya titipkan kepada seluruh, tidak absa kalau saya tidak memberikan pantun melalui pertemuan ini. Iya. Pantun ini bukan hanya untuk Bapak Arjo, untuk semua ketua partai yang hadir malam ini. Iya. Cuman beliau saya sapa Pak, biar bagaimana senior. Iya. Pasar Senin ramai orang. Belilah pisang sama batang. Caleg boleh tebar pesona sekarang. Yang tak boleh itu tebar uang. Pilihlah benang yang kuat dan besar. Jangan pilih caleg sembarangan. Apalagi memilih caleg yang suka money politik. Saya kira dari saya cukup. Mohon sekali lagi, mohon yang baik bisa diambil, yang tidak baik kami dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ibu As masih ada? Sedikit saja Pak, karena saya diberi kesempatan melalui momen ini, saya minta maaf. Bukan nanti Idul Adha Pak, kebetulan kita bertemu. Saya minta maaf ketika saya punya aib, saya punya salah, tolong dilepas di tempat ini, jangan diumbar di luar. Dan tegur saya di kemudian hari ketika saya juga tidak bertegur sapa dengan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih semua atas dedikasi dan setiap undangan-undangan yang sudah dihadiri oleh partai politik, dan mudah-mudahan kita semua dapat bertemu kembali di ladang pengabdian yang lain. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya lihat sudah hampir pada gelisah semua ya. Tetapi minimal tidak ada closing statement yang diberikan teman-teman kami, apalagi waktu pengabdian kami tinggal 3 hari. Iya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya tambahkan jumlah DPT pemilu dengan pemilu 2019 dan 2024 itu bertambah 15.000. Itu tambahannya, ya. Iya. Selain itu, saya juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang hari ini menyempatkan waktu untuk hadir bersama-sama di tempat ini. Tentu tidak lain untuk kemajuan demokrasi di Kabupaten Konawe Selatan. Itu yang pertama. Yang berikutnya, sebelum saya tutup, juga atas nama lembaga dan pribadi menyampaikan terima kasih kepada semua pihak sudah berkontribusi penuh dalam rangka proses demokrasi di Kabupaten Konawe Selatan. Yang tidak kalah pentingnya, saya juga meminta maaf. Mungkin dalam meminta saran, minta dalam hal konsultasi terlambat dijawab selama ini, atau ada tutur kata kami yang keliru, baik saya secara pribadi maupun kawan-kawan saya di KPU Kabupaten Konawe Selatan di masa periode kami, juga kami menyampaikan permohonan maaf, terutama Nduka Kanggu Partai Buruh. Iya, kan ini tempat